Oke, untuk para Tribuners dan yang ada di Nusantara serta di mancanegara, satu kata buat saya, satu pesan buat saya, lebih baik satu tindakan daripada 1000 kata namun tidak ada perubahan. Fokus, follow one, trust until success. Ikuti satu jalan sampai berhasil. Cita-cita dari kecil sendiri kira-kira apa tuh Mas? Kecil sih pengen punya gor kayaknya. Gimana? Pengen punya gor. Pengen punya gor? Gelanggang olahraga. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Oke, dengan senang hati Mbak. Ya, jika kita ada bisa waktu, jika ada waktu yang klop, kita lah langsung kayak gini untuk COD secara visual Mbak. Oke, baik Tribuners, sekarang kita sudah kedatangan satu tamu yang luar biasa banget dan saya kebetulan ngefans banget nih sama dia, yaitu adalah Dustin Tiffany, yang mana cowok ini benar-benar kocak banget. Dia adalah komedian yang sempat viral juga di media sosial, terutama di YouTube dan juga Instagram ya Mas Dustin ya. Halo Mas Dustin Tiffany. Halo Mbak Des Tribun. Oh ya, perkenalkan nama saya Ruth Aurora. Jadi udah berapa lama ada di dunia entertain? Kalau dunia entertain sih berjalan begitu saja dari awalnya melihat para pendahulu yang awal dari penyiar sih. Jadi saya ngikutin dari suatu radio. Suatu radio kan menurut saya tuh entertain yang memang walaupun tidak terlihat tapi bisa menghibur menurut saya. Itu mulai dari tahun berapa tuh Mas? Tahun 2009. Tahun 2009 karena posisi waktu itu kerja dan nggak sempet nongkrong, akhirnya saya nyempetin untuk dengerin radio, lebih banyak quality time-nya di rumah. Nah, di situ sosok penyiar menurut saya sangat bisa, yang pertama menghibur, yang kedua bisa diajak sharing-sharing segala macam, dan di situ juga radio adalah sebagai pusat saya untuk terinspirasi dengan mereka. Gitu. Oh gitu. Jadi 2009 mulai meniti karir sebagai penyiar radio. Terus lebih bukan penyiar, pendengar. Nah awal-awal masih pendengar gitu. Oh begitu. Terus kalau sekarang nih kesibukan apa aja yang Mas Dustin lakukan? Kesibukannya yang pertama masih ngejalanin kerja reguler. Kerja reguler kayak macam percetakan digital printing. Terus yang kedua ya itu untuk salah satu acara televisi. Oh, acara-acara live gitu ya Mas ya? Acara live ya, yang tiap malam itu. Jadinya sesuai sama keadaan hari. Gimana? Judulnya sesuai dengan keadaan hari. Misalnya sekarang, iya misalnya pagi-pagi. Kalau saya ngadainnya malam itu dengan acara yang judulnya malam-malam. Gitu. Baik. Terus awal mula saya kenal sama Mas Dustin itu kan memang dari salah satu channel YouTube ya, Majelis Lucu Indonesia. Nah, di situ gimana sih Mas awal mulanya kok bisa tiba-tiba terpanggil menjadi narasumber Mas Coki dan juga Bang Tretan Muslim? Ceritanya gimana tuh? Boleh dong diceritain. Oke, awalnya kan baik lagi kepada yang tadi yang saya bicarain. Saya kan suka sekali dengan radio. Nah, dianya itu awalnya dari kenalnya Coki dulu nih kenalnya. Dia itu penyiar radio di Jakarta. Nah, saya itu tiap pagi ngikutin siaran dia, segala macam tema, topik, dan sampai menjadi penelepon langganan mereka. Karena saya setiap hari ngikutin dia siaran. Nah, semenjak itu sesudah sepanjang kurang lebih 2 tahun lah mengikuti siaran mereka, akhirnya Coki dengan partnernya itu pindah frekuensi radio, masuklah Muslim gitu. Nah di situ saya lebih dekat lagi tuh dengan mereka. Saya tiap hari ikutin tema, ikutin topik, dan menjadi telepon langganan. Akhirnya nggak lama diundang lah dengan mereka untuk datang ke radionya. Oke. Dari awal pendengar mereka, karena saya suka dengan gaya dia siaran, gaya mereka siaran.
setiap pagi pada waktu itu. Nah, semenjak itu berselang 2 tahun mereka kan sudah nggak di Raja itu dan akhirnya pindah ke channel YouTube-nya di naungan mereka itu Majelis TV Indonesia. Sudah berjalan kurang lebih setahun, dia memiliki produser dan produser dia resign. Akhirnya saya lah yang diminta untuk menggantikan produser dari pengsiaran itu. Dan saya nobatkan sendiri memiliki titel SOP, Mbak, seolah-olah produser. Jadi memang punya maksudnya dengan dari pendengar terus jadi awalnya berarti bisa dibilang kalau Mas Dustin ini adalah salah satu penggemarnya Mas Coki ya? Awalnya kenalnya sama si Coki dan berselang tahun kemudian kan Coki akhirnya bisa berduet dengan Muslim. Kenal dah tuh dengan 2 orang itu akhirnya. Gitu, Mbak. Gimana tuh Mas perasaannya bisa kenal deket sama idola sendiri? Wah, sesuatu yang bisa dibayar sih Mbak. Soalnya kenal dengan orang yang diidolakan itu benar-benar reward yang rare menurut saya. Karena saya kenal dia, biasanya untuk idola yang diidolakan belum tentu idolanya kenal dengan yang diidolain. Nah, di sini udah ada timbal balik antar idola dan yang diidolakan sama-sama saling mengenal, bahkan lebih dekat dan bisa bertemu hampir setiap saat gitu Mbak pada waktu itu, dan sampai sekarang pun juga belum lama masih bertemu dengan mereka. Bahkan Mas Dustin sekarang juga sudah mendapatkan dampak positif juga ya dari mengenal mereka, terus Mas Dustin bisa viral dan juga akhirnya dapat rezeki juga dari perkenalan antara Mas Dustin dan juga Tretan dan juga Mas Coki ya Mas ya? Iya, perjalanannya memang sangat lumayan panjang ya dari awal pendengar sampai masuk juga ke naungan mereka, ke dalam naungan mereka. Baru sah minggu kemarin. By the way, kata-katanya Mas Dustin ini sangat tertata rapi ya. Suka saya. Oke, siap. Ya, nggak salah di rumah banyak majalah. Oke, terus tadi kita udah ngomongin tentang Mas Dustin yang menjadi narasumber di Majelis Lucu Indonesia. Terus gimana sih Mas perjalanannya kok bisa jadi salah satu co-host atau apa di malam-malam net? Oh, jadi kayak semacam istilahnya ekstras atau pelengkap, soalnya ngebantu salah satu karakter yang emang harus ada di dalam itu. Jadi kayak macam ada segmen yang awalnya tadi nggak ada jadi ada. Ya, saya posisinya ngedampingin salah seorang host yang memang posisinya itu harus ada karakter di situ Pak. Kayak Gitu. misalnya posisi saya di sana kan jadi hansip untuk ngebacain suatu keluhan dari netizen yang berupa kayak macam WhatsApp di masalah ada di mana, entah ada jalanan rusak atau enggak, segala macam PSBB yang dilanggar itu bisa dibaca di situ dan bisa disampaikan untuk semuanya. Oke. Terus itu gimana sih Mas perjalanannya? Apakah langsung dimintain tolongkah untuk jadi ekstras karena keviralan Mas Dustin sendiri atau gimana? Oh, itu saya sebelumnya udah masuk di channel tersebut dari tahun 2016. Salah satu program acaranya itu di The Comment. Oh gitu. Itu awalnya juga saya pun dari penonton mereka yang di rumah. Nggak sengaja waktu itu kan kurang lebih sebulan kan menjadi seorang deput. Nah, menjadi seorang deput kan nggak ngapain. Akhirnya saya terjebaklah di suatu tempat itu di sosial media. Karena jalan buntu lagi ngapain gabut, akhirnya nge-scroll dapatlah satu topik bahasan dari adminnya yang di komen. Nah, admin saya di komen, saya sautin. Nah, di saut ketika saya ikutan tema tersebut ternyata
kirain untuk hanya ngelempar pertanyaan iseng. Ternyata itu yang terpilih buat diundang ke studio. Oh, begitu. Mm-mm. Lalu tertariklah untuk menjadikan Mas Dustin ini sebagai ekstras ya? Sebelumnya itu yang didatengin ternyata untuk kayak macam dikerjain Mbak. Soalnya uh, itu dia, saya juga nggak tahu. Yang didatengin itu tiga peserta dan yang satu nggak bisa ya karena berada di luar kota. Akhirnya saya dan salah satu peserta ada di sana untuk didatengin sebagai istilahnya pengisi acara sebagai penonton mereka gitu yang ikut serta dalam event tersebut. Oke, kita udah ngobrolin tentang Mas Dustin nih. Perjalanan karirnya untuk bisa sampai sekarang, kalau sekarang udah bisa dibilang sukses ya Mas ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Nah, sebenarnya pernah nggak sih Mas terpikir untuk bisa menjadi seorang entertainer dari kecil? Mungkin ada cita-cita tersendiri waktu kecil? Kalau kecil mah mengalir sih Mbak, nggak ada pikiran untuk sini. Tapi saya karena emang fokus dan emang senang di dunia seperti ini, ya akhirnya kecipratan lah mungkin sekarang ini untuk terjun ke dunia ini Mbak. Soalnya kan yang saya dari dulu tuh dari awal yang saya pendengar radio, saya sering-sering main ke studio radio, bawa makanan untuk penyiar segala macam. Ada eventnya saya datengin, terus ada segala macam kegiatan-kegiatan dari media saya ikut serta. Itu lebih ke situ Mbak. Nah, seiring berjalannya waktu karena emang sering berkecimpung di dunia media ini, akhirnya saya banyak mengenal mereka-mereka orang dan mempunyai banyak link di luar sana. Nah, kemungkinan karena saya menjalaninya dengan sangat nyaman dan enjoy, ya akhirnya bisa sampai sekarang ini mungkin. Tapi kalau cita-cita dari kecil sendiri, kira-kira apa tuh Mas? Mungkin kan kalau misalnya orang idealisnya tuh pengen jadi dokter, tentara, pilot, masinis mungkin. Ya. Oh, kalau saya sih dari kecil sih pengen punya gor kayaknya. Gimana? Pengen punya gor. Pengen punya gor? Gelanggang olahraga. Mungkin. Oh gitu. Apa soalnya, tuh tujuannya? Soalnya fasilitas rohani kan sudah banyak di mana-mana. Nah, fasilitas jasmani itu masih jarang sekali, Mbak. Di salah satu area. Nah, kemungkinan saya istilahnya suka dengan yang namanya social real life gitu, Mbak. Nah, social real life ini kan sekarang minim sekali. Nah, untuk mengingat ke masyarakat itu, maka harus dibangunlah suatu gor menurut saya inisiatif dari saya. Itu bahkan tercipta dari Mas Dustin masih kecil ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Mulia sekali. Karena dari situ bukan hanya untuk bisa sosial dengan banyak orang ya, tapi itu bisa dijadikan bisnis ketika pada saat weekend. Oke. Terus kan sudah masuk, istilahnya sudah tenggelam nih di dunia entertainer. Kira-kira ada nggak sih Mas suka dukanya menjadi seorang entertainer? Dukanya sih suka banget kayak macam ngejalaninnya dalam tiap harinya itu nggak berasa, tahu malam, tahu besok berangkat lagi, tahu libur, tahu nanti apa dah melakukan kegiatan ini lagi, berputar aja gitu Mbak. Tapi mungkin dukanya ada karena ini kali ya, jam waktunya itu belum teratur gitu, belum bisa ngaturnya gitu. Kan kadang tidur masih waktu tidur yang kurang gitu. Manage waktunya ya yang masih berantakan. Manage waktunya. Kalau untuk kerjanya sih enjoy aja Mbak, karena kerjaan seperti ini menurut saya nggak berasa, tahu udah berganti hari atau segala macam. Oke. Sebelumnya maaf, Mas Dustin masih ada orang tua lengkap atau? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Terus gimana Mas tanggapannya orang tua Mas Dustin tentang kesuksesan Mas Dustin yang sekarang? Oh, tanggapannya ya dia mensupport aja. Soalnya kegiatan positif apa sih orang tua yang melarang, pasti dia
ada suntikan dorongan buat maju untuk anaknya gitu, dan serta keluarga-keluarga sekitar. Sampai teman-teman rumah dan teman paguyuban ada support dari mereka. Tapi ada nggak satu pesan orang tua yang kira-kira buat Mas Dustin kepikiran atau dijadikan pedoman untuk menjalankan profesi Mas Dustin yang sekarang? Ya, ada. Harus hati-hati kalau berbicara dan jangan sembarangan, karena apa-apa yang sembarangan sekarang rentan untuk orang melakukan sesuatu. Oke, baik. Terus kira-kira ada nggak sih Mas pengen punya bisnis sendiri? Bisnis sih kemungkinan akan menuju ada seperti itu. Kayak macam sesuatu yang istilahnya nggak basi gitu Mbak, kayak clothingan. Oh, clothingan. Clothing atau enggak pengen juga sih kuliner, tapi belum tahu untuk menujunya itu makanan seperti apa yang ingin dibisniskan gitu Mbak. Paling itu Mbak, 2 usaha itu yang emang istilahnya ada kepikiran untuk dijalani. Oke. Terus ada nggak sih Mas pengalaman menarik yang paling keinget banget nih ketika Mas Dustin ini sudah bisa dibilang sebagai komedian ya. Terus pengalaman menariknya itu apakah termasuk dengan akses yang dipermudah kayak gitu, misalnya nih Mas Dustin pergi ke mall atau kemana gara-gara Mas Dustin udah terkenal, orangnya kayak oke aja deh masuk langsung gitu. Ada nggak sih Mas kira-kira yang seperti itu? Oh, ya kemungkinan kalau masuk mall mungkin orang nggak terlalu enggak atau gimana. Soalnya kan pada saat ini musim-musimnya orang pada pakai masker. Jadi orang ketika berpapasan atau gimana ya belum terlalu enggak. Soalnya kan kita nggak menampakkan wujud yang full akan semestinya gitu Mbak. Iya. Kalau misalnya sudah dibuka maskernya, apakah kenal Bisa. juga? Nah, sering yang kayak gitu Mbak, di tempat event sebelum malam merambah ke dunia TV udah ada kayak gitu, sering banget. Karena banyak orang kemungkinan kali yang nonton ke konten-konten YouTube channel dari yang tadi Mbak bilang gitu. Oke, baik. Berarti ada ya akses-akses yang dipermudah supaya Mas Justin ini bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum gitu ya. Oh ya, ada. Dan ada yang salah satu yang dipermudah, namun saya dengan cara mendapatkannya itu dengan perjuangan Mbak. Gimana tuh? Kayak macam waktu itu saya pernah ikut giveaway, nah, ternyata akan ikut dari dalam kolom komentar. Nah, ternyata saya kepilih. Pas ketemu sama yang bersangkutan, ternyata saya ternyata dia bilang sengaja dimenangin karena dia sering nonton YouTube channel saya gitu. Salah satunya gitu sih yang saya tahu. Pernah ada yang ngomong gitu. Karena dia tahu saya. Karena dia tahu saya dan dia sering nonton YouTube channelnya saya. Dia bilang gitu. Tapi by the way, Mas Dustin punya channel YouTube sendiri kah? Oh, punya sampai sekarang 6 tahun lalu, namun belum diaktifkan sampai sekarang Mbak gitu. 6 tahun lalu. Iya, 6 tahun lalu. Hanya untuk keperluan suatu hal sih Mbak, sebenarnya waktu itu. Terus berarti kegiatannya Mas Dustin sekarang lebih kerja reguler, lalu kerja reguler, syuting, terus kadang emang jadwalnya konten kalau kosong antara keduanya itu. Oke, baik. Kita mau minta pesan nih dari Mas Dustin untuk para Tribuners semua yang ngefans nih sama Mas Dustin, termasuk saya. Waduh. Tentang apapun itu, kira-kira Mas Dustin mau kasih pesan apa nih buat teman-teman semuanya? Oke, untuk para Tribuners dan yang ada di Nusantara serta di mancanegara, satu pesan buat saya, lebih baik satu tindakan daripada 1000 kata namun tidak ada perubahan. Waduh. Apa tuh artinya, Mas? Oh, jadi lebih baik kita punya bukti dalam aksi, namun tidak hanya omong kosong dalam suatu
dalam satu kehidupan tapi tidak ada hasil. Intinya intinya fokus Mbak, menurut saya fokus dalam sesuatu kegiatan apa yang dikerjakan, karena fokus ada ini Mbak, ada makna dari setiap huruf. Apa itu? Fokus, follow one, trust until success. Ikuti satu jalan sampai berhasil. Mantap, keren sekali, luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Ternyata luar biasa banget ya Mas Dustin ini. Terima kasih banyak Mas. Senang banget saya bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dustin. Berarti kalau ini Mas Dustin tinggalnya di mana ya? Di Jakarta ya? Ya. Oh iya. Di Jakarta, dan memang saya nggak punya kampung karena kampung halaman saya juga di sini. Oke. Moga-moga besok kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Oke, dengan senang hati Mbak. Ya, jika ada waktu yang klop, kita lah langsung kayak gini untuk COD secara visual Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.